Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Faruk dari Fakultas Ilmu Kearakaan dengan NIM 621142001. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah Filsafat Olahraga dengan materi metafisika dan ilmu dalam olahraga. Pendahuluan. Salah satu subdisiplin itu ilmu pendidikan jasmani dan olahraga adalah filsafat. Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga adalah bidang yang tergolong masih baru. Para ahli dalam pendidikan jasmani dan olahraga berkolaborasi dengan para ahli filsafat yang tertarik bidang keilmuan pendidikan jasmani dan olahraga untuk menganalisis seperti olahraga, gerak manusia, play dan game dari perspektif filosofis. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Kata ini dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Filsafat bermula di Yunani lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Kata aslinya berarti pengetahuan atau cinta kebijaksanaan. Metode investigasi pertama yang digunakan oleh para filsuf adalah spekulasi, sebuah pendekatan yang masih digunakan oleh beberapa dan yang cukup menarik menjadi bagian integral dari metode ilmiah yang pertama kali dikembangkan selama Renaissance. Orang dahulu sendiri dalam pencarian mereka untuk alam semesta yang logis membuat perbedaan antara pengetahuan spekulatif dan pengetahuan praktis yang diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan. Bagi para filsuf, pendidikan jasmani salah satu tema utama yang berulang adalah menggunakan analisis filosofis sebagai sarana mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mempersoalkan tujuan dan sasaran pendidikan jasmani. Berbagai alasan telah dikemukakan oleh filosofis untuk mendukung pendidikan jasmani. Di antaranya, alasan-alasan itu adalah mereka yang membenarkan pendidikan jasmani sebagai sarana mempromosikan pendidikan fisik melalui fisik dan secara fisik. Bagi mereka yang lebih peduli dengan analisis filosofis, olahraga dan aktivitas fisik, Morgan telah mengidentifikasi 3 bidang utama untuk pernyataan yang menarik perhatian, mencerminkan 3 cabang utama penyelidikan filosofis, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Rumusan masalah ada 4, yaitu apa pengertian filsafat olahraga, apakah yang dimaksud ontologi, apakah yang dimaksud epistemologi, apakah yang dimaksud aksiologi. Filsafat olahraga dapat didefinisikan sebagai suatu bidang kajian yang berusaha untuk memahami hakikat, mempersoalkan suatu isu secara kritis guna memperoleh pengetahuan dan paling hakiki dalam keolahragaan. Menerapkan filsafat dalam olahraga berarti menggunakan metode filsafat dalam mendiskusikan masalah-masalah olahraga dengan cara A. Menganalisis suatu masalah dalam hal yang dijadikan sebagai ontologinya. Yang B. Memeriksa masalah tersebut dengan melihat argumen dari pihak yang mendukung dan menyangkalnya. Yang C. Membandingkan tujuan dari olahraga secara mendalam. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk menemukan nilai-nilai dalam kehidupan atau budaya. Yang D. Untuk menemukan apa yang perlu kita ketahui tentang olahraga dan perlu mempelajari apa yang sebenarnya kita ketahui tentang olahraga. Dalam budaya terdapat banyak kepercayaan tentang olahraga. Perlu juga dibuktikan mana yang merupakan mitos dan mana yang kebenarannya dapat dibuktikan. Yang ke E, kajian filosofis terhadap olahraga dilakukan untuk menghasilkan pedoman praktis untuk bertindak. Dari hasil kajian yang mendalam, mungkin kita dapat menemukan pedoman olahraga untuk masa depan. Yang F,
Untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang olahraga, banyak kajian olahraga yang bersifat dangkal dan yang diharapkan adalah suatu pemahaman yang lebih mendalam sehingga dapat diketahui nilai-nilai yang terdapat dalam kegiatan olahraga untuk meningkatkan taraf hidup. Filsafat dalam hal ini dianggap menjadi tanggung jawab penting dalam mempersatukan berbagai kajian ilmu untuk dirumuskan secara terpadu dan mengakar menuju ilmu olahraga dalam 3 dimensi ilmiahnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang kokoh dan sejajar dengan ilmu lain. Kemudian ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos dan logos. Ontos artinya adalah ada dan logos artinya adalah ilmu. Jadi disimpulkan bahwa ontologi adalah merupakan ilmu yang membahas tentang keberadaan atau merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat dari sesuatu yang ada, baik itu berupa realitas fisik maupun metafisik. Setidaknya dapat dirunut dari objek studi ilmu keolahragaan yang unik dan tidak dikaji ilmu lain. Sebagai rumusan awal, UNESCO mendefinisikan olahraga sebagai setiap aktivitas fisik berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, ataupun diri sendiri. Sedangkan Dewan Eropa merumuskan olahraga sebagai aktivitas spontan, bebas, dan dilaksanakan dalam waktu luang. Definisi terakhir ini merupakan cikal bakal panji olahraga di dunia, sport for all. Dan di Indonesia tahun 1983 memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Aktivitas sebagai kata yang mewakili definisi olahraga menunjukkan suatu gerak. Dalam hal ini gerak manusia yang menggerakkan dirinya secara sadar dan bertujuan. Oleh karena itu, menurut KDI, keolahragaan objek material ilmu keolahragaan adalah gerak insani dan objek formalnya adalah gerak manusia dalam rangka pembentukan dan pendidikan. Dalam hal ini, raga atau tubuh adalah sasaran yang terpenting dalam dan paling mendasar. Contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bisa dalam ontologi meja yang menggunakan realitas tentang meja. Realitasnya adalah terdapat gambaran atau ide yang membuat kita mengenali sebuah meja. Tidak peduli berapa banyak model meja yang ada, tidak peduli berapapun ukurannya, warnanya, dan bisnisnya yang berbeda, benda tersebut tetaplah sebuah meja. Inilah yang disebut realitas dari ide dan gambaran yang ada. Contoh ontologi yang lainnya adalah tentang sahabat. Kita pasti memiliki sahabat yang sudah dikenal sejak lama dan selalu bersama setiap hari saat masa-masa sekolah. Namun setelah tamat sekolah, terpaksa harus berpisah karena tujuan hidup masing-masing. Kehidupan kembali bertemu lagi dengan sahabat setelah 7 tahun lamanya. Saat bertemu pasti dia akan memiliki perubahan fisik, entah itu tinggi, berat badan, model rambut, dan lainnya. Tidak peduli perubahan tersebut, dia tetaplah seorang sahabat. Selama masa sekolah, kita akan tetap mengenalinya sebagai seorang sahabat. Kemudian epistemologi. Kata epistemologi berasal dari kata Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan dan logos artinya teori atau ilmu. Jadi epistemologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula, metode, struktur, dan valid tidaknya suatu pengetahuan, yang mempertanyakan bagaimana pengetahuan diperoleh dan apa isi pengetahuan itu. Ilmu keolahragaan dalam pengembangannya didekati melalui pendekatan multidisipliner, lintas disipliner, dan interdisipliner. Pendekatan multidisipliner ditandai oleh orientasi vertikal karena merupakan menggabungkan beberapa disiplin ilmu. Interdisipliner ditandai oleh interaksi dua atau lebih disiplin ilmu berbeda dalam bentuk komunikasi, konsep, atau ide. Sedangkan pendekatan lintas disipliner
ditandai orientasi horizontal karena melumatnya batas-batas ilmu yang sudah mapan. Ketiga pendekatan di atas dalam hasanah ilmu keolahragaan membentuk batang tubuh ilmu sebagai jawaban atas pertanyaan apa itu ilmu keolahragaan. Inti kajian ilmu keolahragaan adalah teori latihan, bekerja gerak, ilmu gerak, teori bermain, dan teori instruksi yang didukung oleh ilmu-ilmu kedokteran olahraga, ergofisionologi, biomekanika, sosiologi olahraga, pedagogi olahraga, psikologi olahraga, sejarah olahraga, dan filsafat olahraga. Akar dari batang tubuh ilmu keolahragaan terdiri dari humaniora, terwujud dalam antropokinetika, yaitu ilmu pengetahuan alam, terwujud dalam somatokinetika, dan ilmu pengetahuan sosial terwujud dalam sosiokinetika. Contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari dan berkaitan dengan ilmu pengetahuan, contohnya yaitu kursi. Pertanyaan adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa benda tersebut adalah kursi, dengan dan berdasarkan hal apa kita bisa memiliki pemikiran dan anggapan bahwa itu benar-benar kursi. Awal mula tentu kita memiliki pengetahuan dan menangkap keberadaan tentang kursi melalui panca indera kita. Setelah itu mulai dilakukan analisa yang dilakukan akal kita. Akal kemudian mengkategorikan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kursi. Inilah yang menjadi praktek epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah aksiologi. Aksiologi berasal dari kata Yunani yaitu aksio dan logos. Aksio artinya pantas atau layak, sedangkan logos jadi aksiologi merupakan suatu teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang telah diperoleh. Aksiologi sendiri dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang hakikat manfaat atau kegunaan dari pengetahuan yang sudah ada. Aksiologi berkaitan dengan nilai-nilai atau untuk apa manfaat suatu kajian. Secara aksiologi olahraga mengandung nilai-nilai ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan strategis dalam pengikat ketahanan nasional. Sisi luar aksiologis ini menempati porsi yang paling banyak dibandingkan sisi dalamnya yang memang lebih syarat filosofisnya. Kecenderungan sisi aksiologi keolahragaan ini secara akademis menempati sisi yang tidak bisa diabaikan, bahkan cenderung paling banyak diminati untuk dieksplorasi. Ini termasuk dari sisi estetisnya, di mana Randolph Fiegel mengulasnya secara fenomenologis. Selain dimensi naratifnya, kemungkinan nilai etisnya, Dietmar Mitz membahasnya secara ekstensif dan komprehensif. Thomas Ryan membahas kaitan olahraga dengan arah spiritualnya. Nancy Sinnabarger secara sosiologis membahas dimensi feminis dalam olahraga. Yang tersebut di atas adalah beberapa contoh cakupan dimensi ilmu keolahragaan dalam filsafat ilmu, di mana ekstensifikasi dan intensifikasi masih luas menantang. Contoh aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Teori aksiologi memiliki ranah di antaranya yaitu tentang etika dan estetika. Apabila kita sudah memahami dan mengetahui tentang suatu ilmu pengetahuan, kemudian dilanjutkan dengan kajian aksiologi, aksiologi ini akan membahas tentang manfaat yang didapatkan dari ilmu pengetahuan tersebut yang didapatkan. Apakah ilmu pengetahuan tersebut dapat memberikan manfaat atau malah sebaliknya. Jadi jika dikaitkan dengan dua contoh di atas yaitu meja dan kursi, bisa dikaitkan apakah pengetahuan tentang meja dan kursi tersebut dapat memberikan manfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah contoh ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kesimpulan. Olahraga dapat didefinisikan sebagai sebuah aktivitas seseorang yang terinstitusionalisasi dan melibatkan kemampuan fisik. Selanjutnya, penggunaan keterampilan fisik yang kompleks oleh individu
Peserta aktivitas tersebut termotivasi dan mengkombinasikan antara kepuasan diri dan motivasi eksternal berupa penghargaan dan partisipasinya. Dukungan dalam olahraga seringkali diiringi dengan identifikasi ekstrem dari para pelaku olahraga dan nilai-nilai yang diterima sebagai dasar kesuksesan para pelaku olahraga. Identifikasi ini membawa olahraga ke dalam hidup para pelakunya dan mencetak sebuah perhatian terhadap orientasi jangka panjang. Filsafat olahraga lebih ditekankan kepada masalah sikap, perilaku, nilai, moral, dan atau fair play manusia dengan permasalahannya yang sering muncul di dalam praktik-praktik kegiatan olahraga. Secara sederhana, olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang tidak hanya secara jasmani tetapi juga secara rohani. Tumbuhnya kesadaran tentang kesehatan dan olahraga, informasi dan temuan-temuan baru tentang diet, olahraga, dan saran-saran lain yang membantu individu untuk tetap sehat pun menjadi sangat dibutuhkan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan ini, satu persatu pemikir di dunia kesehatan dan keolahragaan pun menemukan gagasan mereka untuk membantu masyarakat dalam mengupayakan dan memelihara kesehatan mereka masing-masing. Dalam kehidupan modern, saat ini banyak orang yang melupakan pentingnya olahraga untuk tubuh. Padahal olahraga merupakan cara untuk sehat yang paling murah dengan hasil yang mengagumkan untuk kebugaran badan. Selain itu, olahraga dapat dilaksanakan kapanpun dan dimanapun. Kita suka melakukannya baik siang maupun malam sesuai keinginan. Ilmu keolahragaan merupakan pengetahuan yang sistematis dan terorganisasi tentang fenomena keolahragaan yang memiliki objek metode, sistematika ilmiah, dan sifat universal yang dibangun melalui sebuah sistem penelitian ilmiah yang diperoleh dari macam-macam penyelidikan yang produk nyatanya tampak dalam batang tubuh pengetahuan ilmu keolahragaan dengan pendekatan-pendekatan pengembangan keilmuan yang multidisipliner sehingga secara aksiologis pemaknaan domain perilaku gerak olahraga membuka spektrum nilai yang normatif atau teoritis atau etika kesehatan beserta pengembangannya dan nilai-nilai yang praktis profesional yaitu pengajaran dan pelatihan, manajemen, rehabilitasi maupun rekreasi olahraga beserta pengembangannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.